Sapa wani karo aku? Iki wis pirang atus nyawa sing tak babat nganggo iki. Kita berkunjung ke Desa Dadapan. Ini adalah wilayah Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Desa Dadapan, di samping terkenal dengan mitos Mbok Rondo Dadapan, sumur berumbung dan lain sebagainya, ada satu tokoh menarik. Sayangnya, beliau meninggal 1 tahun yang lalu. Di masa lalu, beliau dikenal sebagai seorang sosok algojo yang luar biasa. Ratusan nyawa sudah melayang di tangannya. Ini terjadi saat tragedi nasional, yakni peristiwa penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Sebagaimana yang kita ketahui, proses atau kegiatan penumpasan tersebut sampai merambah ke kampung-kampung, ke desa-desa, maupun ke seluruh penjuru Indonesia, utamanya seluruh tanah Jawa. Tak luput dari kegiatan penumpasan itu adalah wilayah Kabupaten Ponorogo, yang mana memang pada saat meletusnya G30 SPKI dikenal sebagai salah satu kantong konsentrasi anggota partai terlarang tersebut dengan jumlah yang lumayan tinggi. Tidak hanya tahun 65, tapi di tahun 1948 saat FDR atau PKI melakukan kudeta dari Madiun pun, Ponorogo juga dikenal sebagai salah satu kawasan dengan konsentrasi massa PKI yang lumayan tinggi. Bahkan gembong PKI Madiun, Muso Munawar pun tewas ditembak di salah satu desa di wilayah Kabupaten Ponorogo ini. Nah, terkait dengan keberadaan sosok yang kita sebut sebagai Sang Algojo tadi, kali ini kita akan mereview salah satu bukti sejarah, yakni senjata yang digunakan oleh Sang Algojo untuk menghabisi para anggota PKI yang ditengarai pada masa itu ikut terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. Sebuah kebetulan bahwa senjata-senjata yang dimiliki oleh Sang Algojo tersebut kini dipelihara atau direkso oleh salah satu budayawan Ponorogo yang kebetulan memang dikenal sebagai salah satu kolektor pusaka. Sebilah pedang Suduk Maru dan juga sebilah motek, senjata khas Ponorogo yang bekas darahnya pun tak bisa dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Desa Dadapan, Kecamatan Balong ya. Saya berkunjung ke rumah Pak Tarmuji. Nah, yang pengen tak tunjukkan seperti tadi di opening bahwa beliau ini punya pedang atau kelewang yang dulu milik seorang Algojo, yang mana pada tahun 1965 Algojo bersama pedang itu sudah ya katakanlah sukses menebas banyak leher para anggota Partai Komunis Indonesia atau anggota PKI. Ikuti selengkapnya bagaimana vlog kita kali ini. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Nah, sedulur, kita sudah sampai di rumah Pak Tarmuji SAG. Di muka sudah tak sampaikan, beliau adalah seorang budayawan. Maka tak heran apabila rumahnya benar-benar bernuansa etnik ya. Dan ini adalah 2 senjata yang menjadi koleksi beliau. Yang ini adalah pedang Suduk Maru, sementara yang satu ini adalah motek. Motek adalah sejenis golok atau bahkan sangat mirip dengan kelewang. Dan ini sampai dengan saat ini setidaknya dikenal sebagai senjata khas wilayah Kabupaten Ponorogo. Belum ada data pendukung yang jelas sejak kapan motek disebut sebagai senjata khas wilayah Kabupaten Ponorogo.
Apabila kita perhatikan detailnya, motek memang lebih mirip kelewang, senjata para serdadu company di masa lalu. Ataukah barangkali memang motek ini bagian dari kelewang yang dimiliki para serdadu pribumi yang ikut menjadi tentara Belanda di masa lalu. Tapi setidaknya sampai dengan saat ini, motek memang ditengarai sebagai senjata khas Ponorogo. Nah, kedua senjata inilah yang pada peristiwa berdarah tahun 1965 digunakan untuk mengeksekusi para anggota PKI. Ini adalah pedang Suduk Maru. Pada masa itu, pedang ini dimiliki oleh Pak Lurah Rono Wijayan. Rono Wijayan adalah sebuah wilayah kelurahan yang ada di timur pusat kota Ponorogo. Warna kemerah-merahan seperti nayeng ini, saya menyebutnya demikian, adalah bekas darah yang tak bisa hilang. Setiap kali diwarangi, maka selesai diwarangi, warna kemerah-merahan itu akan muncul kembali. Sedangkan ini adalah motek yang digunakan oleh Sang Algojo. Sang Algojo tadi adalah Pak Misti Kamplong, almarhum. Karena 1 tahun yang lalu beliau sudah meninggal. Menurut penuturan Pak Misti Kamplong saat beliau masih hidup, yang dituturkan pada Pak Darmuji, motek ini sudah menghabisi ratusan anggota Partai Komunis Indonesia yang melakukan pemberontakan pada tahun 1965. Pada saat peristiwa berdarah tersebut terjadi, Pak Misti Kamplong atau Sang Algojo masih berusia 20 tahun. Tak ubahnya para algojo-algojo yang lain yang memang dikenal saat peristiwa besar itu terjadi, rata-rata masih berusia muda. Assalamualaikum Pak Dar. Iya, waalaikumsalam Mas Purbo. Lur, ini saya sowan ke Dusun Karsan di Dadapan, Kecamatan Balong, sowan ke Ustadz Darmuji MAG. Beliau ini budayawan di Ponorogo. Di samping budayawan, beliau ini juga kolektor tosanaji atau pusaka. Nah, kebetulan dari sekian banyak koleksi pusaka beliau ini ada 2 buah pusaka sekaligus senjata. Ngaten nggih, Mas Darmuji. Kalau pusaka kan belum tentu senjata. Kalau senjata belum tentu pusaka gitu ya. Dan sebaliknya pusaka juga belum tentu senjata. Nah, ini pusaka sekaligus senjata. Ada 1 motek itu senjata khas Ponorogo, yang ini di depan. Terus satunya lagi pedang. Namanya pedang tapi justru lebih kecil dan lebih pendek dari moteknya. Itu pedang Suduk Maru. Yang satu, yang pedangnya ini dari koleksi dulunya. Yang ini dari Mbak Lurah Rono Wijayan. Oh, nggih. Ini kalau ini lebih tua sebenarnya karena ini era Kartosuro. Pusaka memang Pusaka ini PB2 kira-kira kalau menurut kurator Tosanaji. Ya. Kalau yang moteknya ini dari, kalau yang ini kan era Kamardikan Mas niki. Oh, nggih. Memang motek rata-rata diproduksi era Jepang. Ya, era Jepang registernya. Dan ini bekas dipakai untuk dua-duanya konon memang bekas untuk mengeksekusi. Nah, itu yang justru pengen kita kulik. Saya tertarik ketika mendapatkan cerita bahwa utamanya moteknya ini ya. Moteknya ini kan sudah digunakan untuk mengeksekusi ratusan anggota PKI. Ya. Kalau yang pedangnya tadi kelihatan pedangnya juga menurut cerita dari keluarga. Ada bekas yang tidak bisa dibersihkan gitu. Ada bekas darah yang sampai sekarang kalau diwarang itu nanti kering, kemudian muncul bekas darahnya. Biasanya darah orang-orang yang memang punya kelebihan, biasanya begitu. Pangapunten Pak Dar, bisa diceritakan untuk terutama ini ya yang panjang. Yang panjang, yang motek ini. Saya lebih tertarik ini karena memang ini kan dari daerah sekitar kita. Ya, tetangga. Itu ceritanya dulu gimana, Pak Dar? Jadi ini pelaku sejarahnya itu kan dekat dengan saya. Beliau sudah meninggal kurang lebih setahun yang lalu. Kira-kira itu ya. Bisa sebut
nama enggak? Oh bisa nggak apa-apa. Namanya Bapak Misdi, Bapak M. Iya. Kalau julukannya Pak Kamplong. Pak Kamplong. Mohon maaf kalau untuk Oke. keluarganya kita Nggak apa-apa, ini sebutkan. sejarah kok. Beliau ini sering cerita dengan saya ketika masih hidupnya itu dulu ikut salah satu ormas di tahun 65 waktu meletus gerakan PKI. ya, betul. Kemudian dan orang juga banyak yang menyaksikan itu, jadi tahu sejarahnya, saksi sejarahnya juga masih hidup ada. Kemudian ketika meninggal ini kan mau dibuang, Mas, mau dikubur sama jenazahnya. Lalu saya larang karena nanti kalau dikubur dengan jenazah, satu saat ada orang meninggal, kemudian penggalinya kena ini kan berbahaya. Malah bahaya. Lebih baik ini diselamatkan aja lah, kita simpan. Toh ini kan benda tidak salah ini. Iya. Nah, wong benda itu alat kok, tinggal yang menggunakan. Ini alatnya ya kita simpan, nanti mungkin bisa kita ceritakan ke anak cucu kita bahwa dulu ada bukti sejarah ketika pembantaian 65 ini termasuk alatnya. Beliau sering cerita ini sudah digunakan di Ponorogo Kidul terutamanya karena beliau rumahnya dulu Nailan. Oh, Mbak Misti itu aslinya Nailan. Dapat niki gitu niki. Kalau beliau itu kelahiran tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 1945. Oh, berarti waktu peristiwa 65 itu usia 20 tahun. Jemigar. Wah, isik getiye sik panas-panasnya itu. Makanya jadi kan memang ini Pak Der ya. Kalau kita perhatikan rata-rata eksekutor waktu itu kan muda-muda semua. Direkrut ya. Namanya kita tidak perlu sensor ya, dari Ansor kan. Rata-rata kan bergabung di GP Ansor, dan ini sebagai salah satu upaya timbal balik dari tahun 48 kan. Mereka banyak yang kiai-kiai Nahdliyin itu yang menjadi korban 48 akhirnya. Ulama kita banyak yang dihabisi, lalu muncul PKI seakan-akan balas dendam. Iya. Ya memang bukan seakan-akan. Dendam. Kebetulan ada dilegitimasi oleh keputusan pemerintah melalui Angkatan Darat waktu itu bahwa memang harus dibasmi. Meskipun yang dibunuh itu Mas Purbo itu kan tidak semuanya mungkin bersalah. Betul. Banyak juga kepentingan-kepentingan pribadi yang menumpang itu. Salah, kemudian dikatut-katut digaruk, kemudian dieksekusi. Kembali ke cerita Mbah Kamplong tadi, atau Mbah Misti tadi, Pak Dar. Beliau sempat cerita nggak? Dia bertugas menjadi eksekutor untuk menebas leher anggota PKI itu di mana aja? Kalau yang pernah beliau ucapkan dulu waktu masih sehat, masih sering dengan saya, sering ke rumah sini, itu dia di Keyang, kemudian di Slaung, nggak tahu Slaungnya mana, pokoknya Ponorogo Selatan beliau ini yang termasuk eksekutornya. Kalau Slaung itu yang legendaris perbatasan Caluk Tugurejo itu. Saya kurang tahu. Ya pernah kita liput juga. Kita kurang tahu, tetapi itu. Dan dengan bangga beliau memang cerita itu jujur gitu loh, dia bangga sekali. Sampai ketika sudah mau meninggal, ini benda ini sering dibawa keluar rumah. Jadi secara mohon maaf mungkin ya apa sudah pikun gitu ya ini. Diacong-acongkan ke orang gitu. Oh, sampai sebegini. Bahwa sadarnya masih sangat merekam kegiatannya waktu itu. Sopo wani karaku, iki wis pirang atus nyawa sing tak babat nganggo iki. Tetangga sebegitunya kan takut tetangga. Meskipun kondisi sudah ringkih, beliau ini masih membawa ini keluar rumah, kemudian diayun-ayunkan. Nah, karena takut ya keluarganya tidak berani merawat, sehingga ini mau dibuang, mau dilarung, mau dikuburkan dengan jenazahnya. Lalu kami larang, tidak. Ini sebaiknya kita simpan sajalah nanti. Untuk bukti sejarah. Kita akan mengingat peristiwa kelam tahun itu. Iya. Salah satu buktinya ini. Buktinya ada ini. Kalau ini, beliau sempat cerita nggak? Kalau tadi di saat pikun dia kan indikan atusan nyawa kan gitu. Kalau pas beliau masih kondisi sehat main ke sini tuh pernah nggak cerita berapa? Betul, tidak spesifik Mas. Betul. Tapi kita tahu kiprah beliau ketika masih muda itu memang, mohon maaf ini memang menurut saya itu layak disebut
waroan memang. Oh. Orangnya energik, sehat, pemberani gitu orangnya. Tidak ada rasa takut. Orangnya itu nampak, kita bayangkan ketika beliau masih muda, Jekek iki. wah jekek, pasti jekek. Orangnya ganteng, besar gitu ya. Nyalinya memang Nyalinya kelihatan kalau sampai gede. tua begitu. Mohon maaf nggih, sampai putra-putra beliau dipundhut itu beliau juga dengan tatak itu beliau. Oh. Nggih. Secara mental berarti memang Sangat tatak. sangat ini. Nggih. Beliau bilang, "Terah aku wis ngunduh woi pakarti." Oh. Nggih. Beliau menyadari bahwa karma memang ada gitu Iya, ya. betul. Salah satunya yang terjadi ya. Nggih. Beliau kagungan putra 2 dan dua-duanya sudah dipundhut. Mohon maaf nggih, tidak sampai tua, Mas. Oh, meninggal di usia muda. Dan alhamdulillahnya ketika beliau sudah tua ini, sepengetahuan saya beliaunya rajin ke masjid, rajin. Oh, Nggih, alhamdulillah. artinya sudah Sangat menep nggih, sudah menep di akhir nggih, di akhir hayatnya. nggih. Jadi husnul khotimah. nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Orangnya baik menurut saya. Nggih. Karena memang waktu itu kan termasuk beliau ini kan dalam posisi apa Mas ya? Oh, atas perintah. Iya, semua dong waktu Atas itu. perintah. Iya. Nggih. Seingat saya Pak D saya yang sudah meninggal itu dulu kan kalau PNI ceritanya Pak D saya itu. PNI tidak ada yang jadi algojo. Kalaupun toh ada jumlahnya tidak banyak. Tapi rata-rata waktu itu yang pemuda Marhen itu jadi petunjuk jalan untuk ngambil. Oh, gitu. Ya, yang GB Ansor Nggih. banyak yang jadi eksekutornya. Nggih. Ini Pak D saya juga pelaku, tapi pemuda Marhen dulu. Nggih. Jadi beliau bisa cerita kayak gitu. Matur nuwun Pak Dar. Nggih. Nggih, Assalamualaikum. Matur nuwun rahayu. Oke Lur, ini kunjungan kita ke Dadapan Balong. Kita sudah melihat secara langsung kondisi senjata dan pusaka koleksi Pak Darmuji MAG yang mana keduanya menjadi salah satu bagian dari peristiwa besar, yakni penumpasan pemberontakan G30 SPKI 1965. Luka sejarah, noda sejarah ini kita sangat berharap jangan sampai terulang. Ongkos sosialnya luar biasa besar. Rakyat yang harus membayarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.